والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبول وتمم كل سلام لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأسرارهم وقبولهم وتأثيرهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين آمين 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 يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama panjang umur kita semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, dan juga Allah berikan kita kekuatan iman, kemanisan beribadah sehingga Allah kumpulkan kita di langgar kita yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kekuatan untuk beribadah, diberikan taufik untuk beribadah, dengan harapan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dengan berkat Sayyidina Muhammad, dibimbing kita, keluarga dan anak keturunan kita dengan berkat Sayyidina Muhammad, sehingga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluar daripada zuriat kita anak yang saleh dan salehah yang menjadikan kebanggaan kita di dunia dan pemberi syafaat kita nantinya di akhirat.
Dan moga-moga dengan berkat Sayyidina Muhammad Allah luaskan rezeki kita, ya, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Dan moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, diterima amal ibadah kita, diampuni segala kesalahan dan dosa kita dengan berkat Sayyidina Muhammad. Dan moga kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga semuanya masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah eta mulai lagi, ya. Setelah mungkin para setahun udah stopnya, ya. Gara-gara acil corona, ya. Ya, mudah-mudahan acil corona lakas buliknya. Amin. Baik. Alhamdulillah kita mulai, mudah-mudahan kita yang mulai insyaallah kita istiqomah dalam majelis taklim seperti ini, dan mudah-mudahan semakin hari semakin banyak lagi orang yang mau datang ke masjid, datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena malam ini pembukaan baru, ya kita pembukaan malam ini. Jadi mungkin yang kita akan bahas dulu, kita bahas kunci ibadah, ya. Kunci ibadah. Jadi pembahasan kita ke saya akan titikkan berat pada pembahasan masalah sembahyang. Karena sekarang umat ini malas sembahyang, malas sholat, dan bahkan ada ajaran nada persembahyangan lagi. Nah, kita inginnya umat ini sadar kembali kepada Allah pada ibadah yang paling afdal, ibadah paling tinggi, ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah, amal ibadah yang lainnya tanpa mengerjakan salatnya. Jadi salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai masalah pembahasan sembahyang, kita biasanya aku sebelum mulai majelis ini membaca beberapa rentetan doa, agar doa itu kita amaliyahkan galanya jadi amalih kita sehari-hari. Yang pertama biasa kami baca adalah majelis membaca istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim. Dan ini istighfar mungkin rata-rata kita hafal. Cuma di samping kita hafal, aku ingin ini istighfar kita pahami maknanya. Tatkala kita baca bisa kita resapi makna daripada istighfar yang kita ucapkan. Kan sering kita mau maulidan kita baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Nah, apa maknanya istighfar itu? Kenapa kita mulai dulu dengan istighfar? Pertama, ujar Nabi, man aktsara min istighfar ja'alahu Allah taala min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Ujar Nabi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesulitannya jalan keluar, dan setiap kesempitan Allah jadikan kelapangan. Orang yang memperbanyak istighfar. Nah, istighfar yang kita baca di awal majelis itu maknanya astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau, ya, kepada Engkau ya Allah. Dosa siapa minta ampun? Li, dosaku. Dosaku dahulu. Dosaku aku minta ampun ya Allah, daripada dosa yang pernah aku lakukan, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Karena Bapak Ibu, kita tidak akan bisa balas jasa orang tua kita sama sekali. Yang bisa kita lakukan bentuk kebaktian kita kepada orang tua, salah satu bentuk taat kita, bentuk bakti kita, mendoakan beliau setiap kita beristighfar untuk diri kita sendiri. Jadi beristighfar untuk orang tua setiap kita beristighfar untuk diri kita sendiri. Jangan lupakan orang tua, karena kalau tanpa orang tua tidak akan muncul kita. Tanpa orang tua tidak muncul kita. Jadi Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian di sini tegak pengajian dengan keluarga, ya. Insyaallah. Ini mulang kampung nih. Mulang kampung dengan desa Berang, ya. Mungkin kesalahan kami, mungkin jarang lagi lawas aku ada berayak berang nih. Ya, dulu setiap hari raya ngumpul udah boyok. Ini boyok meninggal sudah, Allahu Akbar.
Mungkin kami kurangnya, tak ampun minta maaf orang berang. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dunia akhiratnya. Ini hanya sepotong kampung keluarga. Mudah-mudahan ini pahala ngalir ke Boyok Lentong ya. Ngalir pahala karena ini buyutnya kan. Kan ini pahala ngalir ke Anek Demong kan. Masya Allah. Mudah-mudahan banyak lagi duriat-duriat beliau. Duriat beliau ini hasil dari kesolehan mereka, Bapak Ibu. Kesolehan Boyok dahulu ya. Kesolehan arwah Anek dahulu. Beliau tanah meninggalkan sembahyang, tidak pernah meninggalkan sembahyang duha, kurnu ya, nulis beliau. Mungkin tahu kita arwah Anek nulis kerajaannya. Beliau meninggal dunia bawah tikar saling memelan tulisan apa tulis di Al-Qur'an doa-doa ini. Kita doakan beliau mudah-mudahan diluaskan kuburnya oleh Allah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujar Nabi kita Sayyidina Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati ibnu Adam putus seluruh amalnya. Tidak bisa sembahyang lagi, tidak bisa sholawatan lagi, tidak bisa hadir majelis, tapi ada yang ia tinggalkan, waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan tatkala orang tua meninggal dunia ya. Birru abaakum tabarra'akum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itu aset terbesar meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan kita juga kalau kita baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya, itu otomatis kita doakan orang tua kita. Karena buruk jeleknya apa yang dilakukan anak itu sampai kepada orang tua. Anak teler di dunia itu orang tuanya nerima itu dosa jariah. Dosa jariah. Orang sibuk ngirimkan pahala jariah kepada orang tuanya, ini anak sibuk juga ngirimkan dosa jariah kepada orang tuanya. Kenapa dosa jariah didapatkan oleh orang tua? Karena orang tua lalai dalam mendidik anaknya. Kecuali orang tua itu sudah mendidik anaknya, ia maksimalkan mendidik anaknya dan anaknya tidak mau taat, barulah orang tua itu bebas daripada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak saleh. Anak soleh itu apapun ia lakukan sampai kepada orang tuanya, sampai kepada orang tuanya. Yang namanya orang tua ini di sini bapak, mama, anak laki, anak bini, boyok laki, boyok bini sampai ke atas. Ia akan menyambung. Makanya waktu kita doa itu afdalnya kalau kita doa Allahumma ufirli, Allahumma ufir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama Rabbuna saghira. Itu doa yang afdal kata ulama kita baca. Jadi ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, bukan kedua orang tua. Dosa orang tuaku. Orang tua itu siapa? Adalah yang pertama abah, mama, kemudian kakek laki, nenek kakek laki, kemudian kakek laki, kemudian nenek ya. Udah etam ini kan nenek laki, nenek bini ya. Nah, ini kalau kita merubah ulang kayak laki dan kayak bini supaya deal, supaya impas. Ya. Dan juga namanya orang tua juga masuk situ mertua. Mertua juga orang tua kita itu. Jadi orang tua itu ada 3 kata ulama. Yang pertama orang yang melahirkan kita sampai ke atas ya. Orang yang melahirkan kita dan orang yang menyebabkan kita lahir itu sampai ke atas tuh. Kemudian orang tua juga orang yang melahirkan istri kita. Bagi perempuan orang yang melahirkan suami juga termasuk orang tua. Kemudian yang ketiga termasuk orang tua orang yang mengajari kita. Jadi orang tua kita yang asli, kemudian mertua, kemudian guru, itu termasuk orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi huquqil wajibati alayya. Dan ya Allah, aku minta ampun juga kepada engkau bagi siapa nih? Ashabul huquq alayya, orang yang ada hak ke atasku. Jadi orang yang ada hak kaitannya kepada etam. Itu banyak Bapak Ibu dosa etam. Ini minta ampuni dosa orang. Kenapa kita mintakan ampun kepada Allah?
atas orang yang ada hak kepada kita, karena dosa dengan manusia itu mabni ala talab, mabni ala, dosa dengan manusia itu apa namanya, mabni itu apa namanya, kita pasti dituntut lah, itu bahasanya. Kita itu akan dituntut dengan dosa kita kepada manusia, sedangkan dosa dengan Allah itu dibina atas keampunan Allah. Allah akan mudah ampunin. Dosa dengan manusia, maksud ashabul hukuk adalah minta ampun kepada Allah kepada atas orang yang pernah kita berbuat dosa dengannya, pernah kita menzaliminya, pernah mencarangkan orangnya, pernah menyakiti hati orangnya. Kalau ia masih di dunia itu mudah Bapak Ibu. Yang sulit kalau orang itu sudah meninggal dunia, kemana kita minta ampun. Salah satu jalan agar beliau nantinya memaafkan kita di akhirat adalah memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya, kepada orang-orang yang punya hak ke atasku ini, ya, punya hak ke atasku. Kadang-kadang kita ini ada carangkan orang, cuma duduk di majelis, duduk di tempat orang yang carangkan orang, umpat juga nelingan nengari, sama maha dosanya ya. Artinya tatkala kita duduk berarti kita setuju dengan apa yang dibicarakan itu. Kalau kita tidak setuju, kita bangkit menunjukkan kita tidak setuju. Nah, kita doa itu, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang punya hak ke atasku, ya. Ke atasku. Kenapa? Nantinya takutnya kita dituntut di akhirat. Usaha yang kita lakukan, doakan keampunan ke atas mereka, kemudian baru kita doakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu makna istighfar yang kita ucapkan setiap kita mulai majelisnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Yang kita harapkan nanti kalau kita mau ke majelis, kita baca istighfar itu sama-sama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, kemudian dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan dosa orang-orang yang punya hak kepada kita juga diampuni oleh Allah. Dan bahkan Bapak Ibu, tatkala kita mendoakan keampunan orang lain, malaikat akan mengatakan walaka mislu dzalik, engkau juga akan mendapatkan sama dengan apa yang kau doakan atas orang lain. Nah, kemudian juga salam. Ini pembukaan malam ini, jadi aku tadi baca kitab. Kemudian salam itu minimal. Jadi kalau diucapkan salam maka kita harus jawab, karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ini salah satu hukum di dalam Islam, sunnah lebih afdal daripada wajib. Pada umumnya wajib itu lebih afdal daripada sunnah. Sembahyang wajib, sembahyang fardu lebih afdal daripada sembahyang sunnah. Tapi ini satu pasal dalam bab hukum kita di dalam hukum Islam. Memulai salam memang hukumnya sunnah, tapi lebih afdal daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Nah, tatkala salam itu paling minimal kita akan diberikan oleh Allah 3 perkara. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tatkala misalnya di mana orang ceramah kah, orang khutbah kah, atau kita bertemu dengan sesama kawan, ucapkan salam ya. Jar Nabi afsus salamu bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dan bahkan Nabi kita menganjurkan, seandainya ujar Nabi engkau ucapkan salam kepada saudara muslimmu kemudian dipisahkan oleh tiang masjid. Ini sini jalan sama-sama. Waalaikumsalam. Pisah sini. Tamu pulang sini. Itu ke Nabi ucapkan salam lagi. Apalagi tamu udah setahun. Ya, dipisahkan oleh tiang saja, maka kita disunahkan mengucapkan salam. Karena di salam itu minimal ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendoakan orang lain. Apa jar malaikat tadi tatkala kita mendoakan orang lain, walaka
mithlu dzalik, engkau dapatkan sama dengan apa yang engkau doakan. Jadi kita assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Ya, jadi kita assalamualaikum, jadi kita keselamatan atas engkau. Wa rahmatullah, ya, rahmat Allah buat engkau. Wa barakatuhu, dan keberkatan Allah kepada engkau. Hidup selamat, hidup dirahmat, disayangi oleh Allah, hidup berberkah. Itu orang hidup bahagia sudah. Ini kalau betul-betul sudah tertanam dalam diri kita, kita menjadi orang yang bahagia. Hidup selamat. Ya, ada corona selamat. Ya, ada kebakaran selamat. Selamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rahmatullah, disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah. Itu kan arti salam. Mudah-mudahan engkau disayangi oleh Allah, dan mudah-mudahan engkau diberkahi oleh Allah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan pada sesuatu, itu namanya barokah. Artinya doakan kepada saudara muslim kita agar kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita yang mendengar wajib kita, karena doa itu. Doa kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang berikan kita doa dan kita balas itu dengan doa, sehingga doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkatan baik di dunia maupun di akhiratnya. Nah, kemudian biasanya setiap majelis aku baca doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad, dibaca di pagi hari sekali dan di sore hari sekali, ya. Jadi hamad sekali, merian sekali. Nah, itu bahasa Jermannya. Jadi bacanya hamad sekali, merian sekali, ya. Ya kan mudah dipahami itu. Karena kami beli sanggar di keding tanah, ya. Jago ade panas kamu, leh jambu negela panas marang. Nggak usah pakai bahasa Indonesia, jamu ke marang negela panas sudah. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi pagi hari, ya, di pagi hari, atau jadi kita bahambatan banyak. Kalau bahambatan Kutai baik, kalau bahambatan Banjar bebongolannya, ya. Apa tulak bahambatannya? Jadi lah, mentulak bahambatan jadi tulaknya. Bongol, habuk mulang. Tulak kita aja bahambatannya. Jadi baca di pagi hari dan di sore hari. Jadi Nabi man qara'a, ya. Man qara'a hina asbaha wa hina amsa. Jadi Nabi barang siapa yang membaca ini di pagi hari dan di sore hari, apa bacaan? Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir, lam yas'alillaha syai'an illa a'tah. Tidaklah ia meminta kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan doanya. Jadi ini pembuka doa. Kalau di pagi hari kita baca satu kali hanya. Ini amalan murah meriah, ya. Amalan murah meriah dibaca satu kali. Ujar Nabi, habisnya minta apa saja, lam yas'alillah syai'an illa a'tah. Allah akan kabulkan itu, asal jangan minta dosa atau minta kecelakaan bagi orang lain. Jadi habisnya, ya Allah, mudahan kan rumpak oto, ya Allah, ya. Nungkan zalimi aku, tanahku alaknya, ya Allah, mudah-mudahan mati secepatnya. Itu tidak akan kabul itu, karena mendoakan kejelekan kepada orang lain. Ya, jadi kalau baca doa ini, jar Nabi, lam yas'alillaha syai'an. Kalimat syai'an itu apa ibu? Kalimat termasuk paling nakirah dalam bahasa Arab. Nakirah itu kalimat paling umum. Artinya minta apa saja. Syai'an, duit masuk kepada sesuatu. Jadi Nabi lam yas'alillaha syai'an, tidaklah ia meminta sesuatu. Sesuatu ini kan umum ini. Minta murah rezeki juga sesuatu, ya. Minta anak juga sesuatu. Apa lagi? Minta apa lagi?
Minta anak soleh sesuatu, minta kesehatan sesuatu, minta kekayaan sesuatu, minta dimudahkan urusan sesuatu. Apapun ia minta setelah baca doa ini akan dikabulkan. Dan ini yang mengucapkan adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yas'alillah syai'an illa a'ta'ah. Tidaklah jar Nabi meminta ia kecuali Allah akan kabulkan doanya. Ya, nyaman kalau doa dikabulkan oleh Allah galanya. Maka yang eta mintanya, Allahu Akbar, mempunyai gudang yang tidak pernah akan habis. Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Hamid, Maha Kaya. Ya, seandainya Allah berikan kita dunia ini untuk kita sorangan, tidak akan sedikit pun berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berjanji kalau kita minta pasti Allah akan beri. Baca doa ini, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, ini insyaallah setiap majelis kita akan bacakan itu. Aku akan tuntun doa ini, kita ngumpati. Jar ko kala Allahumma, jar kita Allahumma. Mari kita nama oga kan. Terlalu bener ya, mulang aku nih. Allahumma, kita ngumpati Allahumma anta khalaqtani, kita baca anta khalaqtani. Ya, sampai bila Ustaz kami dibimbing sampai kita hafal. Ya, dan jadikan amaliah kita setiap hari, dan kita kelas catatkan kemudian kita bagikan ya. Allahumma anta khalaqtani, apa artinya? Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku. Ya, aku ini diciptakan oleh engkau. Ya, hal ata ini ayatnya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insan. Kami jar Allah ciptakan manusia, kita ini ciptakan oleh Allah. Alangkah hebatnya kita, Allah yang ciptakan, lebih hebat dari Fortuner itu. Fortuner paling Jepang ciptakan, kita ini Allah puji lagi kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan jar Allah manusia itu sebaik-baik bentuk. Makanya kita ini baik-baik gala muhanya kan, karena Allah yang ciptakan, Allah puji. Anta khalaqtani wa anta tahdini, itu makna doanya. Anta khalaqtani wa anta tahdini, dan engkau ya Allah yang berikan hidayah kepadaku. Aku bisa sembahyang nih, engkau yang berikan hidayah, bukan karena aku yang taat, tapi engkau yang mudahkan langkah kakiku, engkau yang bukakan hatiku sehingga aku bisa melangkah ke masjid dan aku ucapkan takbir Allahu Akbar. Anta tahdini, engkau yang tahdin itu bahasa Arabnya fi'ilnya fi'il mudhari, itu senantiasa berikan hidayah kepada aku. Ya, dan kan kita ini kan senantiasa, dan setiap amalan di dalam Islam itu memerlukan hidayah. Ada tergantung berapa porsi hidayah diberikan oleh Allah, seitulah kita akan taat kepada Allah. Karena setiap ketaatan memerlukan hidayah. Ya, setiap kata ada orang rajin sembahyang, berarti orang itu diberikan hidayah sembahyang. Ada orang rajin sembahyang tapi pelitnya minta ampun, himmatnya luar biasa, berarti ia diberikan hidayah di sembahyang tapi tidak diberikan hidayah untuk sedekah. Ya, ada juga orang rajin sembahyang rutin, maksiatnya juga rutin. Tuh rajin ke Gunung Omo, rajin ya sembahyang, berarti tidak diberikan hidayah di situ, diberikan hidayah. Jadi setiap amal ibadah itu memberikan hidayah. Oleh karena itu kenapa Allah mewajibkan kita di dalam sembahyang itu mengucapkan wajib paling kurang 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, tunjukkan kami jalan hidayah. Kenapa? Karena setiap amalan memerlukan hidayah. Ini pakai bolang nih kan, ini perlu hidayah nih. Kalau nggak ada hidayah tidak terpasang kita. Ya, ada orang sembahyang misalnya di rumahnya, ia diberikan hidayah sekedar sembahyang di rumah. Ada orang diberikan sembahyang hidayah di masjid, berarti Allah tambah dari solat, ditambah Allah hidayahnya menjadi solat berjemaah. Disitulah kita disuruh oleh Allah minta hidayah, dan kita ucapkan dalam doa ini wa anta tahdini, bukan hadaitani, anta tahdini, engkau senantiasa memberikan hidayah kepadaku.
Hah? Jadi orang yang paham bahwa Allah yang berikan hidayah di saat sembahyang tidak akan sombong dengan sholatnya. Aku maha berang ini nukai sembahyang berjamaah, kesorangan maha ya ahli surga nih. Kenapa? Karena memahami bahwa yang sholat itu karena kekuatannya, padahal tidak. Sholat itu Allah yang berikan hidayah. Anta tahdini, engkaulah yang berikan hidayah kepadaku. Dalam doa kunut juga kita disunahkan Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah. Makanya orang beruntung bila bini hidayah namanya bininya. Nah ada pacangan pisah lagi dengan hidayah itu. Ke masjid hidayahnya bawanya ke masjid ya. Bagi pengajian bawanya hidayah. Lakinya topik hamulang. Masya Allah lengkap hidup taufik dan hidayah engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni, dan ya Allah engkaulah yang memberikan makan kepadaku bukan dari hasil pekerjaanku. Itu tauhid galanya isinya ya. Ya Allah engkaulah memberikan makan kepadaku. Jadi apapun yang aku dapat dari rezeki, karena hakikat rezeki itu kan apa yang kita makan itu namanya rezeki. Munnya masih di bank itu namanya bitis, bukan rezeki. Rezeki itu bila dah lewat ke kerongkongannya tamat dalam itu baru rezeki. Mau masih belum rezeki, siapa tahu datang kawan tangkornya mulai belakang pop semuntah, itu bukan rezeki. Itu rezeki itu apa yang tamat dalam rok talan hitam, itu namanya rezeki. Amun dia masih di bank biar 1 triliun itu bukan rezeki namanya, itu bisa jadi rezeki orang lain. Kan misalnya contohnya laki bini ya, si walet panen sepikul sebulan, bisa tabungan 2 triliun isi tabungannya. Coba lihat, masya Allah, Allah berikan aku rezeki yang luas. Ingat dulu lain rezeki kita. Pas minggu depan meninggal dunia, si bini belaki pulang. Rezeki laki baru pupus kisah. Rezeki ini ya sini namanya rezeki, bila rak tamat dalam itu namanya rezeki itu. Anta tut'imuni, engkau ya Allah yang berikan rezeki, memberi makan kepadaku bukan dari pekerjaanku. Makanya ya kaya-kaya itu jangan tapi nahani makan, takutnya nyasal dalam kubur lah. Iya kubur tahu tausnya. Ya, pas meninggal, bini belaki bilang jendi janda kaya, berikannya ke Pajero nginap di hotel. Nyawa kah taus jabar nekat mungkar nangkir. Tiwas kula himmat. Oleh hati kula berusaha pelontang-panting orang nikmatinya. Makanya sebelum kita meninggal dunia, nikmati itu harta, impakkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita meninggal dunia, makanya Nabi itu tidak ada warisannya. Nabi tidak ada warisan. Tidak akan tidur Nabi di malam hari sebelum itu hartanya habis itu. Nabi lain juki lain. Nabi Nabi tidak akan tidur, diimpakkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Anta khalaqtani, anta tut'imuni, engkau ya Allah yang berikan makan kepadaku. Ya, jadi makanan bukan daripada pekerjaan kita, makanan bukan daripada sawah kita, makanan bukan daripada walet kita, makanan bukan daripada bukat dari rawai, mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanan. Kadang-kadang kan kita tidak kerja dari makanan yang kita makan itu. Habis majelisan dia orang, yuk buat majelis pergi ke rumahku, makanan yuk makan, padahal dari kerja itu. Allah yang memberikan makan, dan kadang-kadang hasil usaha kita bukan kita yang makan, orang lain yang makan itu. Itu menunjukkan bahwa rezeki, bahwa makanan itu datang daripada Allah, bukan datang daripada kita. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Amin. Wa anta tasqini, dan ya Allah engkau juga memberikan minum kepadaku. Makan minum datang daripada ini nanti ini. Nah, ada kerja kan? Ya, kenapa bisa minum? Karena mungkin rezekinya.
Ya, guru kami dahulu beliau mengajarkan tauhid. Ujar beliau, sebujurnya hakikat hidup di dunia itu ngalak rezeki mah. Ya, malam ini rezekiku minum mineral ini berang. Makanya aku datang sini bagi minum ini mah habis saya mulang. Ya. Oh ya, mana kita Samarinda Banyut Samarinda. Hakikat ngalak rezeki di Samarinda mah mulang habisnya. Kenapa aku pernah ke Yaman? Memang catatannya di Lauhul Mahfuz ada rezeki di Yaman. Kisahnya belajar di Yaman. Padahal ngalak rezeki sekian pikul di Yaman habis mulang. Nah bila di Yaman nada lagi, di Kota Bangun nada, di Loleng nada, di Ngelam nada, malaikat habis rezekimu. Oh, mati. Jadi selama rezeki masih ada lagi, tidak akan mati. Tidak akan mati. Mau corona, mau korone, mau korono, tidak akan mati. Kalau rezeki itu masih ada, anta tut'imuni wa anta tasqini. Engkau yang berikan makan dan engkau yang berikan minum. Ada orang jatuh dari lantai 15, bunuh diri sampai bawah, hidup sekalinya. Dia bilang air, be minum setagok air, mati. Lopanya nunggu setagok lagi. Tulisannya belum habis lagi seteguk air. Seandainya orang tadi tahu bahwa ada seteguk air nih tidak akan mati, jangan berikannya. Tapi tidak tahu ya. Ada sahabat Nabi, ujar Nabi, engkau tidak akan mati sebelum kau minum susu. Tahaninya minum susu. Aku tidak akan minum susu ya. Ujar Nabi, bila aku minum susu mati. Tahaninya sampai di dalam peperangan beliau ambil sekarat, dia beliau ambilkan susu. Karena ujar Nabi, setelah aku minum susu mati. Meninggal dunia setelah minum susu ya. Ada orang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali, engkau tidak akan mati engkau sebelum engkau masuk Islam. Hebatnya orang ini, yakin dengan Sayyidina Ali ini mau masuk Islamnya. Sampai umurnya Bapak Ibu, ini umur orang tertua mungkin di dunia. Umurnya hampir 400 tahun. Ya, sampai kakek-kakek Abi Umar melihat. Jadi bila ada orang beraya, ia melihati orang, singkapnya matanya. Karena ini sudah terturun. Singkap mata. Orang mana aku aja. Bila datang. Saking Tuhannya itu. Pada akhirnya ia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Ya. Bapak Ibu ya, kita perhatikan nih kalimat. Kalau kita paham ini, yakin dengan ini, santai mah urusan gila corona ya. Santai, bukan kita sombong terhadap penyakit, tidak. Tapi kita tidak boleh takut sebagaimana takutnya kebanyakan masyarakat. Ya, anta tut'imuni, berarti kalau aku sudah tidak ada rezeki mati. Makanya kalimat setelahnya wa anta tumituni. Engkau ya Allah yang mematikan aku. Engkau yang mematikan aku. Walaupun orang sedunia inginkan kita mati, mati ya. Karena kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kafir Quraisy menginginkan kematian Nabi kita Sayyidina Muhammad. Musyawarah nih, rapat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Roko, rapat katanya. Rapat bagaimana caranya bunuh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Usul nih. Ya. Masing-masing usul. Ada katakan pakai racun, macam-macam. Ada yang satu mengusulkan, katanya begini saja cara bunuh Muhammad nih, di malam hijrah. Kita siapkan setiap kabilah wakil satu orang. Setiap suku satu orang. Contohnya misalnya Kutai seorang, Banjar seorang, Madura seorang, Bugis seorang, ya. Setiap suku satu orang. Siapkan satu orang. Nantinya waktu kan orang Arab ini, ia ada ta'assub dengan suku. Tatkala dibunuh Sayyidina Muhammad, pasti Bani Hashim akan bangkit, akan bela, walaupun mereka berbeda keyakinan, akan bela. Nah, untuk supaya tidak terjadi kekacauan seperti ini, kita bunuh sama-sama. Jadi bila 1, 2, 3 cincang Muhammad. Jadi tatkala Bani Hashim ingin menuntut, siapa mau dituntut? Setiap kabilah ada wakilnya. Perangi, ternyata kabilah banyak yang perang. Maka malam hijrah di pagar Nabi kita Sayyidina Muhammad, pagar betis. Kayak Haji Zainuddin MZ, jangankan manusia, tikus pun tidak akan bisa lewat ya. Pagar betis nih. Jaga Sayyidina Muhammad, ingin bunuh Rasulullah. Rasulullah dalam selimut,
nanti akan dicincang oleh mereka. Di saat Rasulullah tidur, dijaga, nunggu malam hari. Di malam hari Rasulullah keluar. Rasulullah pesan ke Sayyidina Ali, ya Ali, gantikan aku tidur sana. Ya, tidur dia kan. Sayyidina Ali mau, Bapak Ibu, yakin dengan Nabi. Ya Nabi Sayyidina Ali, ya Rasulullah, gantikan aku tidur sana. Padahalnya wadahnya pacangan karena cancangnya. Ya Rasulullah, gantikan aku situ. Ya Ali, sami'na wa ta'ana. Dan Sayyidina Ali tidak protes. Nah, ada pengaisan kebanyakan masyarakat. Mun etam pasti protes itu. Rasulullah, jangan mia leh. Aku ini kan menantu kita. Ya Tuhan aja Abu Bakar. Kalau aku ini kan masih banyak tugas. Abu Bakar ini pernah mati juga. Abu Bakar aja gantikan itu. Tapi Sayyidina Ali tidak protes. Jadi Sayyidina Ali, oke, nah Bapak Haji Rasulullah bagi bolehkan ini ada beberapa amanah orang Quraisy. Singkat cerita Bapak Ibu, ini kita meyakini kematian di tangan Allah, bukan di tangan manusia sama sekali. Di malam hari Allah suruh baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dindingnya, ya, saddan, muka belakang mereka dinding. Lewat Nabi fahum la yubsirun, mereka tidak merasa sama sekali. Mingat bayam malam tertidur, mingat subuh tergelijik galanya. Oh jumlah Muhammad tama dalam rumah, lihati, alhamdulillah Muhammad masih ada lagi dalam rumah. Padahal Sayyidina Ali lagi bungkul. Tahu bungkulnya kan bahasa Jerman bungkulnya. Masih dalam selimut Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Hah? Bayar mau bunuh, ujar sebagian kawan orang kafir Quraisy, jangan dibunuh, kita lihat dahulu. Buka, tergelijik kalanya. Kenapa tergelijik? Dalam Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Sayyidina Ali tergelijik juga karena di hadapan orang bawa parang kalanya. Ujar ubahannya, aina Muhammad, di mana Rasulullah? Ujar Sayyidina Ali, biasanya orang ya tidur nanya ke orang yang mengingat. Kenapa kita tanya aku ya tidur ini? Seharusnya aku nanya ke kalian, mana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian tanya kepada aku ya aku tidur ini? Rasulullah sudah pergi ya bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu rencana sudah hebat, pagar betis, tapi Allah tidak inginkan kematian, tidak mati ya. Sayyidina Khalid bin Walid berjulukan dengan Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Hampir setiap peperangan beliau ikut ya. Tidak ada Sayyidina Khalid bin Walid di badanku ini satu shibir, satu setabah pun kecuali ada luka. Matinya di mana itu Bapak Ibu? Meninggal dunianya di pembaringan. Beliau menangis. Kenapa menangis? Kata beliau, aku berharap meninggal fi sabilillah, meninggal sebagai syuhada. Tapi Allah takdirkan beliau meninggal di ranjang. Maknanya padahal beliau ini panglima perang. Dahulu kalau orang berperang itu, sebelum peperangan itu Bapak Ibu, itu ada perang tanding. Jadi dua pasukan berhadapan seperti ini. Dua pasukan berhadapan. Nah ini pasukan A harus mengeluarkan jagoannya ya, 4 atau 5 orang atau 6 orang dikeluarkan. Yang pasukan B akan mengeluarkan jagoannya juga, tanding dahulu untuk mengukur kekuatan setiap pasukan. Nah yang maju itu bisa dipastikan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Qaqah bin Amr At-Tamimi, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu, Sa'ad bin Abi Waqqas yang biasanya maju untuk perang tanding ini. Tapi Khalid bin Walid walaupun ia panglima perang seperti ini, meninggal dunianya padahal parang dihadapi itu, parang. Dan dalam peperangan itu bukan hanya parang Bapak Ibu, panah itu bisa jadi. Bisa kita ratusan meter bisa dipanah orang lain, tapi namanya anta tumituni, engkau yang mematikan aku ya Allah ya. Bahkan juga Khalid bin Walid mengirim surat kepada tentara Rum, kepada panglima yang bernama Rustum. Ujar Khalid bin Walid, menyerahlah kalian karena kalian besok akan berhadapan dengan tentara yang menyenangi kematian sebagaimana kalian menyenangi minuman keras. Dicari matinya tapi tidak diwafatkan oleh Allah dalam peperangan di jalan Allah. Apalagi etam bendanya terlihat ya, takut
nih hadapan musuh pedang dengan anak panah dengan tombaknya, tapi tidak merasa takut. Mereka yakin, anta tumituni, engkau yang matikan aku, wa anta tuhyini, dan juga engkau yang menghidupkan aku ya Allah. Terakhir kita tutup, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan ya Allah engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kun fayakun, Allah katakan kun fayakun, tidak ada yang bisa menghalangi tatkala Allah katakan kun, pasti fayakun. Kata Allah jadi, pasti jadi. Makanya rugi orang yang bersandar kepada orang yang tidak kuat. Bersandarlah kepada orang yang kuat. Kalau kita bersandar kepada dinding yang mau roboh, maka kita akan roboh bersama dinding yang roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada sesuatu yang tidak akan roboh, kita juga tidak akan roboh. Bersandarlah kepada Allah, maka selamanya kita tidak akan roboh. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Bersandarlah kepada Allah Rabbul Izzah, ya, subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita menjaga salat. Nah, ini doa pertama yang kita baca. Ajan orang. Nah. Apa baca doanya teh, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhini wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini kelihatannya maha panjang, pandai maha doanya. Kenapa kalimatnya terulang-ulang? Allahumma, dia ada hafal Allahumma kan? Banyak Allahumma. Anta hafali anta nih, anta khalaqtani. Ini hama kita hafali khalaqtaninya. Kemudian yang kedua anta lagi, anta tahdini mah dia hafali. Kemudian anta lagi itu, yang dihafali setelahnya mah lagi anta tut'imuni. Dosa lagi dihafal antanya nih. Habisnya anta lagi itu, anta tasqini, yang memberikan minum. Kemudian hafal lagi anta lagi itu, terulang kalimatnya. Mudah-mudahan kita hafal segalanya, dan mudah-mudahan kita bisa baca, amaliyahkan di sore hari dan kemudian di pagi hari, agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa ini ya Bapak Ibu, nggak usah kerjakin, datang seorang rezeki. Buka bawah sejadah berumur bitis. Ya kan, menghayallah sebelum menghayal itu bayar. Bisa tidak bisa? Kenapa tidak mau? Karena kita tidak yakin. Kan kalau orang yakin Allah itu memberi rezeki, datang rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya buhuma, becabut padi. Ada mutiara jekat sini. Ya orang jual kita 1 miliar, jual 1 miliar. Rezeki, ya, siapa tahu namanya rezekinya. Malam kameh ada cilang dikit nih, sekalian mutiara, lepan bawa mutiara. Rezeki. Mustahil kah? Tidak mustahil. Banyak terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat kresek, habis kameh. Ya sahabat apa kresek? Senteri sekalinya gerombolan semut membawakan bongkahan emas. Hah? Tidak mustahil. Makanya habisnya kita kameh hingga rumah ya. Sebab tahu kresek sekalinya tadung. Tapi Allah yakini Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita amalkan amaliyah doa ini, pasti Allah mudahkan segala urusan kita. Yang penting amaliyahkan. Dan amaliyah ini Bapak Ibu tidak kontan seperti obat. Kalau kita makan paramek waktu kita sakit kepala, paling 2-3 jam berhenti sakit kepalanya. Kalau amaliyah mau tengoknya. Amaliyah tidak mau instan, karena yang instan ini biasanya penyakit. Mie instan, penyakitnya kalah. Bila ia langsung masak, ini biasanya tidak baik. Amaliyah tidak mau seperti itu. Amaliyah itu diamaliyahkan. Ustaz, apa aku nih dah baca dah 4 bulan dah gini mah hidupku. Doa nabi edah. Oke lagi ngamalkan. Doa jinaka Ustaz, jinaka benih. Wujur getahi kita mah kami. Amaliyah itu diamaliyahkan, ya, diamaliyahkan. Pertama kita niat amaliyahkan itu niat apa? Niat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Bonusnya nantinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Nabi tidak akan berdusta. Amaliyahkan saja. Ya, nanti kita tuliskan insyaallah. Mudah-mudahan ingat, atau jamran kan tuliskan. Tulis jamran. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini. Ini jamran ini mewaris ya arwah aneh. Jadi tulisannya terbaik daripada tulisanku. Kalau tulisanku cakar ayam dikit. Ya.
Baik. Kemudian doa setelahnya Bapak Ibu, doa setelahnya biasanya aku baca doa memakai pakaian ya. Pakai pakaian supaya ingat etam. Kenapa kurentetkan itu? Karena etam sebelum tulak ke masjid pasti merasuk pakaian ya. Kenapa kita baca doa pakai pakaian? Karena pakaian ini adat. Jadi niat itu merubah ya, salah satu maqasidun niat, tujuan niat itu tamyizul adah anil ibadah, membedakan tamyizul ibadah anil adat, membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ini kapan ini menjadi ibadah? Ini ibadah ini kalau kita niati di dalamnya. Nah, baca doa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Jadi tatkala kita baca ini, kita rosok baju, maka selama baju ini melengket di badan kita, ia nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan baju kan mungkin hampir 24 jam baju. Mungkin ada setengah jam mandi dari baju, sisanya baju galan. Kalau tanpa niat maka baju itu adat. Adat ini tidak dapat pahala. Kalau kecuali adat ini diiringi dengan niat solehah, maka adat berubah menjadi ibadah. Tapi kalau kita baca doa, maka kita niat mengamalkan sunnah Nabi dalam berpakaian. Doanya Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepada engkau min khairihi, daripada kebaikan pakaian dan kebaikan yang ada pada pakaian tersebut. Wa'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Ya, aku minta kebaikan pakaian dan kebaikan yang ada pada pakaian tersebut. Minta kebaikan pada pakaian sehingga kalau kita pakai tidak akan ria dengan pakaian yang kita pakai. Jadi selama pakaian melekat, maka nilai ibadah di sisi Allah. Malaikat sibuk mencatatnya itu. Tapi kalau kita tidak pakai doa, maka pakaian yang kita pakai ya pakaian menutup. Kalau niat menutup aurat ya dapat pahala menutup aurat. Tapi kalau tidak niat sama sekali, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yang biasa kita baca biasanya doa keluar rumah. Nah, doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita akan jelaskan pada minggu akan datang ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu nantinya dua dahulu. Mungkin aku minta Jemran nanti catatkan. Nah, doakan pengantin baru nih. Mudah-mudahan dapat dzurriat saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi banyak bisa anak banyak, tega anakku kan banyak ya. Ya. Jebuhannya anak kita Ustaz tega anak bebek ya. Merang aja yang penting salehah. Saleh dan beruyun. Mana aja kami turun pasti lihati orang. Mana jangan broes kali, banyak anak tangga we. Banyak anak banyak rezeki kan. Tuh aja dok kan banyak anaknya. Nah, banyak rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki. Karena anak lahir bukan ngalak rezeki hitam, anak lahir membawa rezekinya masing-masing. Ya. Ya makanya orang tua banyak anak banyak rezeki. Karena anak itu di saat ia lahir ia bawa rezeki. Kalau kita yakini ini setiap anak lahir pasti akan membawa perubahan dalam hidup hitam. Kenapa? Karena kita yakin anak itu waktu dia lahir ia bawa rezekinya seorang, pikulnya seorang rezekinya. Nanti rezeki itu karena anak ini, karena keyakinan kita lewat asbab, maka Allah titipkanlah rezeki itu lewat etam. Cuma jalurnya datang ke anak, lewatnya lewat etam. Makanya kadang-kadang kita bisa anak rezeki banyak. Kenapa rezeki banyak? Itu rezeki anak yang dititipkan Allah kepada orang tuanya untuk diberikan kepada anaknya. Ya, makanya kalau orang tua pelit dengan anaknya, biasanya rezeki tertahan. Kenapa tertahan? Karena zalim dengan anak. Rezeki itu rezeki milik anakmu yang harus diberikan kepada anakmu. Nah, mudah-mudahan doakan beliau banyak bisa anak ya. Nah, anak yang soleh dan soleha. Ya, mudah-mudahan anak etam galanya jadi anak yang soleh soleha, dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan, dikumpulkan kita di masjid ini sebagaimana Allah nanti kumpulkan juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami undangnya kalau kita ada kusut malam Jumat kami ada maulidan di pesantren. Jadi bila ada pola kita malam Jumat ini apa pola ini kita kiberang itu. Nah, sekali-kali bermaulidan ngumpul dengan kami di situ dengan para santri ya, ngumpul lihat santri siapa tahu tergugah melihat santri banyak itu. Santri sekarang 80-an orang santri.
ngumpul kita. Mudah-mudahan ya Allah merahmati kita kumpul dengan orang-orang yang sibuk baca dengan Al-Quran. Yang kedua, khusus ibu-ibu, setiap hari Rabu pagi ini ada majelis fikih wanita. Fikih wanita di Langgar Baitul Ma'mur. Kalau ibu-ibu ada kesibukan, ayo ngumpul itu. Ngumpul, ngumpul itu belajar fikih wanita. Karena wanita ini Bapak Ibu banyak yang tidak tahu tentang apa yang harus diamalkan dalam kehidupan ini. Ya, kalau ada pola ini, kalau ada pola ada apa tuh laga? Ya, artinya jangan sibuk pada hari Rabu setelah sholat zuhur. Jam 2 biasanya aku mulai, jam 2 mulai itu kami baca Ratibul Haddad dahulu. Setelah pembacaan Ratibul Haddad barulah kajian fikih. Kajian fikihnya pakai kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah, karangan Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar. Cuma kitab ini karena yang hadir tidak bisa bahasa Arab kan, ya kita pakai terjemahannya, terjemahkan dengan namanya Bunga Rampai, terjemahan dari kitab At-Tadhkiratul Hadramiyah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa sallallahu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ingat sebuting lagi, bagi eta mencocok coblos, jangan golput. Jangan golput, tentukan pilihan etam ya. Jangan merasa suci. Aku nama Ustaz, nama coblos. Kalau nang urus aku coblos. Karena suaramu menentukan masa depan etam galanya. Ya, coblos bagi merang anak coblos ya kok tak kosong, baik juga. Ya, anak coblos ya ada, terserah kita. Ya, mudah kita paham ya. Terserah kita bagi. Ya, penting kita datang bagi coblos. Dan Bapak Ibu ingat, jangan terima serangan pajar, haram hukumnya ya, haram. Nerima baju dari calon bupati haram hukumnya, nerima almanak haram. Karena ujar Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dengan disogok sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka ujar Nabi. Nah Ustaz, kan almanak iya almanak kenapa? Ya meri kita wayah nih. Dahulu ndak pernah meri kita gelar almanak. Ya. Ayo mau akan menerima almanak tapi foto kita foto. Tahu nak lihat foto kita di rumah. Foto. Iya kan? Itu sogok kan Bapak Ibu. Aku menerima BTS Ustaz. Kenapa kita tukang ada baju gambarnya nih baju sida itu? Sama bangnya. Itu sama namanya sogokkan. Karena tatkala kita diberi, hati kita akan condong ke situ. Aku ngambil witir Ustaz, cuma malam tadi sudah selamatan pakai bubur kacang. Sama, bubur kacang pun kena sogok kita. Jangan diterima Bapak Ibu, jangan diterima. Murahnya suara kita diberikan 500.000. Murah, kemurahan. 500.000 untuk 5 tahun. Berarti setahun 100.000 100.000 setahun. 100.000 bagi 360 hari. Berapanya? Ya Allah, sampai 1.000 suara kita sehari, sampai 1.000 harganya. Terhina kita beri orang 500.000. Perasaan banyak 500.000, padahal dihina. Ya, mau 50 juta Bang Ustaz? Mau 5 juta, aku mikir loh. Jangan diterima ya, jangan diterima. Gunakan hak suara kita ya. Gara-gara BTS kadang-kadang di calon seorang beri 100.000, ya seorang 500, pindah ke 500 nih. Kenapa kita aja? Ustaz ngalah nyata, punya seorang yang belum tentu kalau meri aku lah. Nyata aja ala. Itu pikiran dunia, jangan ya, jangan. Besok gunakan hak suara kita, jangan pikirkan ini dan itu, gunakan. Karena itu udah penting anak pemimpin, penting. Karena kalau kita salah memilih pemimpin, nanti agama kita akan terhambat. Salah memilih pemimpin, bisa-bisa majelis taklim tutup orang di masjid. Kalau ada, kan dahulu nih deh, baru tutup orang masjid untuk sembahyang Jumat aja daur dah. Itu baru surat edaran, apalagi surat perintah turun tidak boleh majelis taklim gara-gara pemimpinnya tidak baik. Maka kacau kita semuanya.
ya, anak-anak kita tidak bisa belajar dan anak-anak kita juga ke belakangnya tidak bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi pagi ingat pagi datang ke TPS masing-masing, ya, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai rinso, ya. Bagi kita madahi serberan, aku udah madahi nih. Jangan bagi cuci tangan ya, cuci tangan, jaga jarak, ingati semeter, paling minimal semeter ya, jaga jarak, kemudian pakai masker. Nah, pakai masker. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pagi. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tadi dah doa belum? Dah? Sudah? Aku udah doa nih belum? Boleh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Benar dari Allah, salah dan khilaf, minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.